"Jeff, lokomotif itu baru aja kecelakaan, nabrak seorang pesepeda motor." Awalnya Jeffrey terkejut dengar fakta itu. Oke. Balik lagi di YouTube channel Padepokan Malam Kliwon PMK. Kita di video sebelumnya udah ngebahas pengalaman mistis ya, pendakian solo hiking dari teman Kliwon yang namanya Mas Aji ke Gunung Lawu. Oke, kita kali ini masih di hari yang sama. Kita udah dapet cerita dari teman Kliwon soal pengalaman dia di depo kereta Purwokerto. Wah, ini Purwokerto tuh udah berapa ya, lupa gue. Menarik weh. Apanya? Daop. Oh, Daop. Tak baca ya. Iya. Selamat malam Abang Danu dan Abang Bimo. Semoga sehat selalu ya. Kenalin, nama gue Tony dan gue memang suka banget sama cerita pengalaman horor. Karena gue gak banyak ngalamin kejadian horor, akhirnya kadang gue ngumpulin pengalaman-pengalaman dari orang di sekitar gue buat diceritain kembali. Dan pasti udah dapat izin nih dari mereka. Pengalaman yang pengen gue ceritain ini adalah milik temen gue yang kerja sebagai teknisi lokomotif di PT KAI. Oke. Izin aku samarkan nama temanku sebagai Jeffrey. Jeffrey ini lulusan SMK Teknik Mesin, dan ketika ada rekrutmen menjadi teknisi kereta, dia langsung daftar demi meneruskan jadi tulang punggung keluarga. Syukur juga setelah selesai penataran, dia ditempatkan dekat tempat tinggalnya di daerah Operasi 5. Iya, Daop 5. Tempat kerjanya di sebuah depo lokomotif, tempat lokomotif di maintenance atau dirawat gitu. Depo lokomotif ini bentuknya kayak garasi buat lokomotif. Depo tempat Jeffrey bekerja itu termasuk golongan kecil karena hanya ada 2 trek rel dan maksimum hanya diisi 2 lokomotif bersamaan ketika maintenance. Tempat parkir lokomotifnya lebih rendah dari rel, sehingga teknisi ketika memeriksa bogi atau rangkaian roda-roda kereta itu nggak perlu jongkok. Kejadian yang mau gue ceritain ini udah lama, sekitar tahun 2017. Waktu itu Jeffrey masih jadi anak baru dan senioritas di sana tuh kerasa banget. Atasannya paling suka kalau anak baru itu proaktif dan gak perlu nunggu disuruh. Makanya ketika malam itu depo kedatangan lokomotif yang bisa dikerjakan besok, Jeffrey izin ke atasannya untuk mengerjakan sebentar malam itu juga, biar besok bisa selesai lebih cepat. Jeffrey memeriksa lokomotif yang baru datang itu sejak pukul 7 malam. Dia sendirian. Suasana depo sepi dan hanya ada suara katak dan gemerisik padi-padi di sawah sebelah depo. Sejam, 2 jam kemudian, dia masih menikmati pekerjaannya. Ketika setelah itu, tiba-tiba dia mendengar suara orang batuk. Suaranya suara batuk kering. Gak terlalu kenceng, mungkin orangnya gak di dekatnya, tapi berlangsung cukup lama. Seketika Jeffrey jelalatan memeriksa sekitar. Dia langsung merinding, karena sejak tadi dia sendirian. Kok sekarang ada suara orang batuk? Dia naik ke platform yang lebih tinggi dan tetap tidak menemukan siapa-siapa. Dia teriak memanggil nama temannya yang memang tinggal gak jauh dari depo. Dalam pikirannya mungkin temannya itu datang nemenin atau ngirim makanan lah. Namun tidak ada jawaban. Hanya ada suara katak yang sudah terdengar dari tadi. Akhirnya Jeffrey memutuskan untuk menyudahi saja pekerjaannya. Dia masuk ke bangunan depo untuk mengambil alat tambahan. Karena tadi dia sempat bongkar-bongkar sesuatu, dia harus memasangnya lagi sebelum ditinggal pulang. Sampai di dalam bangunan depo, dia juga tidak menemukan seorang pun. Dering telepon yang berbunyi tiba-tiba membuat Jeffrey terlonjak.
dan menjatuhkan peralatan yang hendak dia bawa. Suaranya bergema di kantor depo yang kosong. Ternyata itu telepon dari temannya Jeffrey. Dia mau konfirmasi kalau tadi ada lokomotif masuk. Dia juga bertanya apa Jeffrey tahu nomor lokonya. Jeffrey pun menyebutkan nomor loko sambil memunguti peralatan, lalu berjalan keluar kantor menuju lokomotif itu. Jeffrey kembali turun ke platform bawah untuk mulai membereskan pekerjaan. Telepon dari temannya dia ubah ke mode loudspeaker, sekalian mengusir kesunyian yang lama-lama bikin merinding. Sebelum mulai bekerja, dia sempatkan lagi untuk melihat sekitar. Suara batuk gak berwujud sebelumnya itu masih membuatnya was-was. Teman Jeffrey di ujung telepon meminta Jeffrey untuk mengerjakan lokomotif itu besok sepagi mungkin, karena lokomotif tersebut sudah harus beroperasi lagi siang harinya. Jeffrey menjawab dengan enteng, karena toh sudah 2 jam dia ngerjainnya malam ini. Kemudian temannya itu terdiam tiba-tiba. Jeffrey berkali-kali manggil namanya. Akhirnya temannya jawab, "Jeff, lokomotif itu baru aja kecelakaan. Nabrak seorang pesepeda motor." Waduh. Awalnya Jeffrey terkejut dengar fakta itu. Namun kemudian dia tertawa dan nuduh temannya sedang ngerjain dia. Mungkin karena dia anak baru yang sedang lembur. Walaupun begitu, temannya itu masih bernada serius. Dia bilang dia tidak sedang bercanda. Lalu dia menambahkan, "Masinisnya itu temanku. Dia tadi juga cerita kalau udah dicari di sekitar TKP, kepalanya korban belum ketemu." Waduh. Jeffrey mengumpat. Dia memarahi temannya karena menurutnya jelas sekali kalau temannya sedang berusaha menakut-nakuti dia. Suara temannya di ujung telepon terus bersumpah bahwa dia berkata jujur. Namun Jeffrey gak mau percaya. Akhirnya dia memutuskan panggilan di tengah percakapan dan ngantongin ponselnya. Suasana kembali sunyi setelah percakapan telepon putus. Jeffrey melihat sekeliling. Perasaannya semakin tidak karuan. Kemudian dia sadar, suara-suara katak dan desau angin pun gak ada. Dia putuskan untuk mempercepat pekerjaannya. Saat itulah dia melihatnya. Segumpal rambut manusia terjepit di antara rangkaian roda kereta. Waduh. Sepertinya rasa penasaran Jeffrey mengalahkan rasa takutnya. Dia malah menyalakan senter dan menyinari gumpalan rambut tersebut. Dia bilang waktu itu dia bertanya-tanya, apa mungkin itu bagian dari, apa mungkin cerita temannya benar gitu. Walaupun tangannya gemeteran, dia mengulurkan tangannya untuk mengambil gumpalan rambut itu. Kemudian Jeffrey dikagetkan suara batuk. Jeffrey terlonjak mundur. Suara batuk itu terdengar dekat sekali. Suara batuk yang sama dengan yang terdengar beberapa jam yang lalu. Asalnya dari atas dia. Jeffrey menunggak ke atas dan berteriak kencang. Dia pun berlari sekencang-kencangnya keluar dari depo. Waktu dia cerita sama saya, benda yang dia lihat waktu itu adalah kepala manusia. Melayang di atas. Dia gak cerita keadaan jelas kepala itu karena dia yakin itu kepala korban yang ditabrak lokomotif yang tengah dia kerjakan. Dia lebih memilih lari. Selama dia terbirit-birit, katanya dia sempat noleh ke belakang dan katanya lagi kepala itu ngelayang ngikutin dia. Barulah ketika dia sampai di jalan raya dan keramaian, dia berani menoleh ke belakang lagi dan gak menemukan kepala itu. Besok harinya dia cerita ke teman kerjanya.
Bersama-sama mereka memeriksa lokomotif. Hasilnya ditemukan beberapa potongan daging, termasuk sepotong kulit kepala dengan rambut yang masih menempel. Namun, tetap tidak ada kepala yang ditemukan. Para teknisi lain menyikapinya dengan biasa. Karena kalau lokomotif yang baru aja nabrak orang, pasti akan ada sisa-sisa tubuh yang tersangkut di rangkaian rodanya. Mereka kemudian mengubur potongan-potongan daging itu dan mendoakan kedamaian korban. Merinding juga nih menceritakan ulang cerita di atas. Terima kasih sekali lagi buat Bang Danu dan Bang Bimo yang udah bacainnya. Thank you buat PMK. Selalu sehat ya untuk semuanya. Amin. Dikuburnya di mana ya? Itu dulu dah pertanyaan Deket gue. depo aja udah. Kan cuman Iya ini sih. doang. Kulit kepala coy. Iya juga ya. Ya Gue baru ngeh lagi kalau loko nabrak gitu kan pasti nempel ya. Ya kagak lokomotif, kagak kontainer lah. Iya sih. Dan Pasti itu begitu. semua di depo ya. Yang bersihin ini nih orang-orang kayak Jeffrey. Bukan Ibaratnya. forensik, bukan tuh. Bukan. Nih, rapiin ya. Besok siang harus beroperasi lagi. Siap bang. Kurang. Sama kayak cerita di ini ya, di Spotify itu episode yang di pool bus ya. Oh yang kemarin yang baru tayang. Ya semua senior mah udah wajar. Gitu. Anak baru ini nih. sih gue yakin banget Jin iseng ngerjain. Iya kan. Dan yang diambil storynya orang yang habis ditabrak sama si lokomotif itu. Iya. Anak baru nanganin loko habis kecelakaan, kerjain gitu pas itu. Jadi kepala dia. Diikutin lagi. Iya, iseng banget ya. Depo kan gue lumayan edik sama kereta ya. Rail fans lah gitu. Purwokerto tuh lumayan inilah deponya. Lumayan bagus lah deponya tuh. Menurut gua ya. Kan ada depo Bandung, Cilacap tuh. Jakarta di Manggarai berarti ya. Gua pernah yang di Kota Tua. Enggak ding. Di Manggarai ya? Manggarai Pak. Dulu tuh gua pas SMA foto buku angkatannya tuh kan di stasiun Kota Tua le. Oh iya. Tapi harus izin kan. Izinnya tuh ke Manggarai ya. Iya. Iya di Manggarai. Gue dulu ketemu kepala stasiun le. Bukan kepala stasiun malah. Kepala melayang. Ini dia Jeffrey dong kalau gitu. Apa sih istilahnya? Apaan? Kepala stasiun ya, yang bisa ngeluarin izin gitu. Iya berarti. stasiun. Tergantung kepala stasiun apa kepala daop. Kepala daop. Kayaknya dah. Iya. Kayaknya kepala daop deh. Itu gue ketua kelas zaman SMA. Soto hebat le. Pakai surat pengantar dari sekolah, datang gitu ke ruangan ini. Pak, ini kami dari SMA ini gini. Oh iya, kapan ininya? Tanggal sekian. Ya udah, tertangan. Kepala daop berarti ya? Kepala lapas kali. Emang Nusa Kambangan. Emang Cipinang. Iya, ketemu kepala daop berarti gue dulu. Soto hebat ya? Iya tuh, lu lihat-lihat aja nih. Iya cok, bener cok. Ini cok berarti. Apaan? Cok. Ini. Tapi sekarang di ini Pak, daop Cikini. tuh. Iya, di bawahnya tuh. Dulu gue di mana ya? Manggarai ya? Lupa gue. Pokoknya bukan di Kota Tuanya deh. Apa di Kota Tuanya ya? Bodoh. Ya itu. Oh, Depo Purwokerto tuh termasuk yang bagus ya? Lu lihat aja. Sekarang keren. Gitu. Iya cakep ya. Depo kereta 3 tuh mana ya? Cirebon. Iya bener. Daop 3 tuh Cirebon. Daop 1 tuh Jakarta. Daop 2 tuh Bandung setahu gua. 4 tuh masih Jawa Tengah, Semarang. Lah Purwokerto Daop 5. Daop 5. Oke.
Itu tadi cerita pengalaman horor dari temannya Mas Tony ya. Toncip. Bukan dong. Bukan. Restoni kali. Saja Mas Bimo nih, menang centang biru doang. Ya udah. Kita ketemu lagi di video berikutnya ya. Terima kasih teman Kliwon. Dadah. Bye.